Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dimulai. Dalam mata kuliah tafsir hukum dan pemerintahan, dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang mengandung substansi kandungan hukum Islam atau ilmu fikih, maka kita harus mengenal metodologi dari para ahli fikih terdahulu. Dengan pendekatan yang mereka lakukan, kita bisa jadikan sebagai pisau bedah untuk mengkaji ayat-ayat dari kitab suci Al-Quranul Karim. Adik-adikku yang saya hormati karena Allah, sebagaimana yang diketahui bahwa bapak usul fikih dunia Islam yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu dalam kitabnya. Apalagi beliau juga merupakan pendiri dari mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sangat mempengaruhi hukum Islam di Indonesia, baik dari aspek penetapan hukumnya, praktik keagamaannya, praktik sholat, hingga mazhab mayoritas di Indonesia adalah Syafi'i. Saya pun mengikuti Pak Kiai, sami'na wa ta'na, itu Syafi'i. Adik-adikku, sebelum kita kaji tentang metodologi Imam Syafi'i sebagai pelopor usul fikih dan kita nanti berikan contoh-contohnya, kita dulu harus ketahui bahwa kenapa Indonesia merupakan negara yang mayoritas mengandung mazhab Syafi'i Asia Tenggara secara umum, termasuk Malaysia, Brunei, dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita kaji dari aspek nasab, 4 mazhab besar di Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Imam Syafi'i lah yang merupakan suku Quraisy, salah satu suku bangsa pilihan yang dikutip dalam Al-Quran, bahkan dinamai dengan surah Quraisy. Allah menamai dengan salah satu surahnya dengan surah Quraisy, li'ilafi Quraisy. Berarti bangsa Quraisy adalah salah satu bangsa pilihan. Tidak bermaksud untuk tidak menghormati 3 imam yang lainnya, tetapi Imam Syafi'i lah yang merupakan bangsa Quraisy, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga merupakan bangsa Quraisy. Sehingga dari aspek nasab ini, daerah Hijaz, Mekah, Madinah ketika itu, sebelum ada penamaan Arab Saudi, adalah mazhab yang mayoritas yang dianut oleh Arab secara umum, khususnya di Masjidil Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi, Madinah, daerah Hijaz. Pertanyaan saya yang pertama kepada adik-adikku sangat simpel saja, cukup cari informasi. Oke. Ada yang disebut namanya Imamul Haramain. Seorang satu imam Haramain di 2 kota haram, yaitu Mekah dan Madinah. Ada ulama, mufti, ahli mazhab. Beliau adalah dikenal Imamul Haramain. Pertanyaan saya, kira-kira siapa nama beliau, di mana lahir dan wafatnya, gurunya, dan bagaimana biografi singkatnya? Bagi adik-adikku, silakan komen jawaban Anda di channel ini.
Ya, kita lanjut. Imamul Haramain adalah imam yang bermazhab Syafi'i. Merupakan imam besar Masjidil Haram ketika itu. Naib imamnya dan mazhab-mazhab lainnya itu berada di belakangnya. Itu menunjukkan bahwa kota Hijaz, Mekkah dan Madinah dahulu kala itu bermazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Sehingga mereka lah yang membawa ajaran Islam di Indonesia. Membawa ajaran Islam di Indonesia dengan mazhabnya mazhab Syafi'i. Maka leluhur kita pertama kali menerima Islam di Indonesia juga dengan mazhab Syafi'i. Kalau ada yang berpendapat bahwa saya berislam itu ikuti Mekah, ikuti Arab Saudi, karena situlah ada Ka'bah di situ. Itu menjadi center, pusat bagi kita. Oke. Tapi kita tanya dulu, Arab Saudi di era siapa? Kalau era kini, Arab Saudi itu bermazhab Hambali. Tidak kunut, basmalahnya sir. Kecil. Tapi mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dianut oleh era Mekah Madinah dahulu. Sama kalau Indonesia ada Orde Lama, Orde Baru. Orde Barunya itu sekarang Hambali. Tapi sebelum Orde Baru, Orde Lamanya belum menjadi sebuah kerajaan seperti begini. Ya, dulu masih kerajaan Hijaz namanya. Itu bermazhab Syafi'i. Nah, Imamul Haramain ini seorang imam dari dua kota haram ini itu bermazhab Syafi'i. Maka ketika itu kunut ada di Masjidil Haram, basmalah jahar ada di Masjidil Haram. Ya, subhanallah. Oleh karena itu jadi alasan pertama tadi adalah nasabnya, dan yang kedua adalah itu tadi perkembangan keilmuannya di Arab Saudi, sehingga dari Arab Saudi, dari Mekah kita juga mendapatkan itu. Nah, masalahnya ke Arab Saudi sekarang sudah berubah mazhab Hambali. Kemudian orang-orang yang belajar dari mereka datang ke Indonesia mau lagi merubah kita. Kita sudah terlanjur Syafi'i, dan Syafi'ilah yang kita yang pegang dan sebagainya, kemudian mau dirubah lagi. Subhanallah. Oke, kalau saya ditanya mengapa memilih metodologi Syafi'i? Yang pertama, di antara 4 imam, dialah yang merupakan bapak usul fikhi, tanpa menafikan imam yang lain. Imam Syafi'i memadukan antara kontekstual dan tekstual. Imam Syafi'i dalam metodologinya memadukan antara akli dan nakli. Kalau Abu Hanifah relatif dikenal dengan imam yang sangat akli, rasional, maka imam setelahnya Imam Malik yang tinggal di Madinah sangat nakli, sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit riwayat. Maka sebagai imam yang ketiga dari aspek historisnya, maka Imam Syafi'i berhasil memadukan antara Abu Hanifah dan Imam Malik. Apalagi Imam Syafi'i berguru langsung ke Imam Malik, dan Imam Syafi'i juga berguru dengan murid langsungnya Imam Abu Hanifah, di antaranya Imam Malik sendiri dan imam-imam yang lainnya. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, pas itu juga kelahirannya Imam Syafi'i. Ini salah satu tanda keulamaan beliau. Imam Hanifah meninggal, di hari itu pula Allah melahirkan seorang ulama yang besar. Maka ada namanya kitab Al-Ashbahu wan Nadhair, karya Suyuti. Ini bermazhab Syafi'i. Juga ada kitab Al-Ashbahu wan Nadhair karya Ibnu Nujaim. Itu bermazhab Hanafi. Memang dua mazhab ini yang cenderung banyak berbicara tentang usul fikih, yaitu Al-Ashbahu wan Nadhair As-Suyuti bermazhab Syafi'i, Al-Ashbahu wan Nadhair karya Ibnu Nujaim mazhabnya Hanafi. Imam Malik itu cenderung riwayat, begitu pula Hambali juga yang dikalahnya dengan ahli hadis dan sebagainya. Makanya dalam mengambil sebuah tindakan hukum, Imam Syafi'i memiliki karakter ketika menafsirkan Al-Quran. Sebagai contoh,
Firman Allah yang berbunyi, "Aula mastumun nisa." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah penggal ayatnya, "Aula mastumun nisa." Ini berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Yaitu lamastumun nisa. Kalau kita terjemahkan secara umum, lamastum ketika engkau telah menyentuh an-nisa, wanita, menyentuh wanita. Wanitanya bagaimana? Caranya bagaimana? Cara sentuhnya bagaimana? Ya, yang penting Al-Quran aula masum, yang penting menyentuh wanita. Nah, dalam hal ini maka imam mazhab berbeda. Abu Hanifah ia berkata bahwa yang dimaksud dengan ayat ini nanti bersentuhan kepada an-nisa. An-nisa ini cenderung ulama bersepakat, yaitu an-nisa yang dimaksud wanita, perempuan-perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram. Dan tapi kata-kata lamastum itu, Abu Hanifah mengatakan yang masuk adalah menyentuh mereka dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Baru batal. Tapi kalau tidak batal. Tidak sengaja, tidak batal. Itu menurut Abu Hanifah. Kemudian menurut Imam Malik mengatakan bahwa yang dimaksud ini menyentuh adalah bukan sentuhan biasa dan bukan kulit biasa, bukan pipi, bukan tangan, tapi itu itu ketemu dengan itu, dan sentuhannya bukan sentuhan biasa. Bahasa fikhnya adalah al-jima'. Berhubungan. Nanti itu berhubungan dengan itu, baru batal. Sementara Imam Syafi'i berkata bahwa tidak, yang penting bersentuhan. Tanpa ada kain, baik nafsu maupun tidak nafsu, baik kelamin bersentuhan dengan kelamin maupun kulit yang lain bersentuhan dengan, kecuali rambut dan kuku, batal. Terus dari aspek metodologi Imam Syafi'i, ya semuanya mengambil Al-Quran, ya semua mengambil hadis, ijma', qiyas dan sebagainya. Tetapi dalam berfatwa, Imam Syafi'i memiliki metodologi al-ihtiyat atau al-wara'. Ingat, yaitu bersifat hati-hati dan mengutamakan keselamatan. Apa maksudnya? Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Kelak di akhirat Allah nanti memutuskan pendapat mana yang lebih selamat, pendapat mana yang benar. Imam Syafi'i ketat sekali, yaitu bersentuhan sedikit batal. Abu Hanifah tengah-tengah, nanti bersentuhan nafsu batal. Kalau tidak nafsu, tidak sengaja, tidak batal. Imam Malik agak longgar. Kita ambil dulu yang paling renggang, Imam Malik. Sekiranya wallahu yahkum, Allah menghukum bahwa pendapatnya Imam Malik benar. Bagaimana? Kalau pendapatnya Imam Malik benar, maka Imam Malik selamat. Abu Hanifah juga selamat. Karena jima pasti nafsu, selamat. Abu Hanifah juga Imam Syafi'i juga selamat. Karena yang penting bersama, selamat. Alhamdulillah. Ketika Imam Malik benar, maka imam yang lainnya juga benar. Ketika Allah menunjuk bahwa yang selamat cuma Abu Hanifah, yang benar itu pendapatnya Abu Hanifah. Misalkan di akhirat kelak Allah menghukumkan, berarti yang selamat adalah Abu Hanifah, selamat kepada Abu Hanifah. Tapi bagaimana mazhab Malik? Mungkin butuh pengampunan dari Allah. Bagaimana kalau Imam Syafi'i juga selamat? Kemudian sekiranya Allah memutuskan yang benar adalah Imam Syafi'i, berarti tentu Imam Syafi'i yang selamat. Tetapi dua yang ini bagaimana? Subhanallah, dipertanyakan. Maka Imam Syafi'i mengambil pendapat al-ihtiyat, lebih selamat, bahwa ini yang lebih selamat. Lebih ketat, lebih selamat. Jadi ketika Allah memutuskan apapun di antara tiga ini, maka Imam Syafi'i selamat.
Ketika Allah membenarkan Imam Malik, maka Imam Syafi'i benar. Membenarkan Abu Hanifah, Imam Syafi'i benar, berarti yang dua, subhanallah. Kemudian inilah yang dipakai oleh ulama kita. Setelah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, maka Imam Syafi'i mengambil, yaitu metodologi al-ihtiyat. Kemudian, metodologi Imam Syafi'i dalam memberi hukum adalah az-ziyadah fil ibadah. Dalam mengambil masalah ibadah, semakin banyak yang kita lakukan, semakin bagus yang kita lakukan, semakin banyak pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Itulah suratul Fatihah. Kalau Imam Malik, memang basmalah bukanlah al-Fatihah. Imam Hambali, Abu Hanifah, kenapa? Basmalahnya bagaimana? Basmalahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah besar. Imam Syafi'i besar. Oke. Ada dua kubu. Yang pertama, Imam Malik adalah kubu yang pertama mengatakan bahwa basmalah bukanlah Al-Fatihah. Sementara tiga yang lain jumhur mengatakan bahwa itu Al-Fatihah. Kalau kita adu di antara dua pendapat ini, sekiranya Imam Malik benar, bagaimana? Misalkan basmalah bukan Al-Fatihah, oke. Alhamdulillah. Imam Malik benar. Bagaimana tiga imam ini yang menganggap tiga-tiganya basmalah? Subhanallah. Juga benar. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya itu bukan Al-Fatihah, misalkan Imam Malik dibenarkan oleh Allah, kelak berarti minimal Bismillahirrahmanirrahim merupakan Al-Quran. Dalam surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketika kita sholat baca basmalah, kalau misalkan itu Allah tentukan itu bukanlah Al-Quran, kemudian kita baca, itu tetap membuat sholat kita sah. Tetap tidak membuat sholat kita batal. Kenapa? Nah, karena ketika kita melakukan sholat, cuma Al-Qur'annya yang lebih pantas kita baca. Yang lain juga ada hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Oke. Kemudian 2 lawan 1 lagi. Kan 4 ini. Oke. Imam Malik sendiri tidak basmalah. Kemudian yang tiganya ini basmalah. Oke. Imam Malik sudah. Kemudian kita adu lagi 2 lawan 1. Imam Syafi'i satu-satunya yang menjaharkan basmalahnya. Sementara dua yang lain, Abu Hanifah dan Hambali, itu mensirkan, menganggap basmalah sir, tetap menganggap basmalah Al-Fatihah tetapi membacanya sir. Sama-sama ada ayatnya, sama-sama ada hadisnya. Sama-sama ada pendapatnya masing-masing. Argumentasinya, dalilnya masing-masing sama ada. Istinbat hukumnya ada semua. Caranya, panjang ceritanya. Tetapi ketika mereka berdiskusi dan murid-muridnya berdiskusi, kenapa kau ambil ini? Ini hadis saya. Kenapa kau ambil? Ini hadis saya. Di sesi terakhir, 3 mazhab ini berdiskusi. Maka Imam Syafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i berkata bahwa kalau Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat kita sepakati, maka kita harus sepakati bahwa ke-7 ayat ini kita harus perlakukan sama. Kenapa? Sama-sama Al-Fatihah. Kalau kita anggap Alhamdu adalah ayat dari Al-Fatihah, basmalah kita anggap ayat dari Al-Fatihah, mengapa kita beda-bedakan cara bacanya? Kalau duhur asar dibaca sir semua. Kalau Anda baca jahar, basmalah jahar semua. Ini tidak. Ketika sholat duhur, Anda kasih kompak, sir semua. Ayat pertamanya basmalah, Al-Fatihah, dengan ayat kedua Alhamdu, baca sir. Sementara maghrib isya subuh, Anda di sini tanda kutip diskriminatif. Kenapa Anda membedakan? Maka ketika pendekatan dalil antara 2-3 kubu ini, 2 kubu ini, oke? Maka satu sama, ketika pendekatan akli, pendekatan usul fikih digunakan antara 2 kubu ini, maka kenapa Anda diskriminatif? Maka ketika itu mazhab Syafi'i menang. Bahwa oh iya, kalau misalkan sama-sama Al-Fatihah, kenapa dibeda-bedakan dan sebagainya. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran,
Pendekatan-pendekatan ulama ini yang harus kita tiru. Yang pertama tadi